pelatih Filipina selesai pertandingan lewat sesi wawancara memuji apa yang ditampilkan oleh Coach Shin Tae-yong. Nah, sehingga membuat Filipina tak mampu mengembangkan permainan di babak pertama, serta Indonesia berhasil menciptakan banyak ruang di sektor tengah. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Coach Shin Tae-yong selesai menggulung Filipina. Yang pertama disampaikan oleh Coach Shin Tae-yong, pertandingan ini sangat amat sulit. Kita sudah tahu teman-teman bagaimana defensif yang sangat kuat dilakukan oleh pemain-pemain Filipina di babak pertama. Di babak kedua lebih bermain terbuka. Nah, dengan bekerja keras itu diapresiasi oleh Coach Shin Tae-yong sehingga pemain timnas Indonesia bisa menciptakan sebuah gol. Nah, tentu perlu improve dari hari ke hari apa yang sudah ditampilkan oleh timnas Indonesia. Contoh sederhana, blunder. Ya, aku mengerti setiap pemain sepak bola pasti pernah melakukan blunder. Tapi kalau misal beruntun, blunder yang dilakukan itu perlu tentunya dievaluasi oleh pelatih kepala. Hitung-hitungannya sederhana teman-teman. Di pertandingan-pertandingan penting, di high quality match teman-teman, ada kesalahan-kesalahan kecil pasti akan dihukum. Dan seperti yang pernah saya jelaskan berkali-kali, tanpa adanya pemain-pemain diaspora Indonesia, gak mungkin permainan dari Indonesia akan naik level. Gak mungkin. Udahlah, ya, gak perlu ada lagi perdebatan tentang pemain-pemain diaspora Indonesia. Dan semua pemain yang bermain adalah 100% pemain nasional. Ya, jangan lagi kita bedakan pemain keturunan Indonesia atau kita bedakan dengan pemain lokal. Enggak, semuanya 100% pemain nasional. Bahwasannya ada pemain diaspora Indonesia, tapi dia sudah merupakan pemain nasional karena dia sudah punya paspor Republik Indonesia. Jadi ayo kita semua bersatu, kita mendukung timnas Indonesia kita. Dan lagi-lagi saya ulangi, memang yang kita kalahkan Filipina. Tapi Filipina kan bermain dengan 11 pemain. Dan mereka sama sekali tidak bisa keluar dari tekanan para pemain kita. Mungkin teman-teman akan menilai, oh iya ini Filipina parkir base. Enggak. Mereka nggak mau parkir base sebetulnya, mereka mau counter press. Mereka nggak bisa counter press karena para pemain kita bermain high tempo dan juga clean sheet. Walaupun Hernando Ari itu ngeri-ngeri sedap juga ya. Salah juga itu dia mengontrol bola. Ya udah, inilah yang harus menjadi catatan tersendiri bagi Hernando Ari ya. Harus kuat mental kamu Hernando Ari. Dan juga satu pemain yang saya lihat permainannya belum berubah, yakni Marcelino Ferdinand. Ya, tapi saya juga udah nggak mau lah kritik terus pemain ini. Saya sudah capek juga. Saya nggak tahu kapan dia akan belajar untuk cepat bagi itu bola ya. Bola ini tidak boleh dibawa pulang, Marcelino. Tolong kamu cepat bagi ini bola. Ya udah, bagus timnas Indonesia bisa menang dengan skor 2-0, tapi permainan kamu tuh sebetulnya bisa jauh lebih baik. Bagi itu bola cepat. Jangan terlalu lama menguasai bola. Pemain-pemain lain itu dapat bola oper. Boleh juga kita coba untuk mencetak gol, tapi harus juga pintar melihat ada rekan lain yang free atau enggak. Tapi anyway, yang penting timnas kita kan bisa menang. Tapi catatan itu bagi Marcelino itu sangat penting. Dia harus bisa introspeksi diri dengan cara dia bermain. Karena sebetulnya dia bisa mencetak tadi minimal 1 gol. Dan dia mendapatkan 2 peluang kan. Artinya ya pada saat para pemain kita itu bermain kolektif ya, bermain kompak, ya nggak ada tim yang bisa mengalahkan Indonesia. Apalagi pada saat bermain di kandang kita sendiri. Mumpung masih ada 3 bulan ke depan untuk mendapatkan pemain-pemain grade A yang bagus untuk didatangkan. Ya, tinggal berburu sekarang. Ya, bagaimana STY dan Pak Ketua untuk bisa melihat kekurangan kita di depan. Dan semoga memang di belakang atau di penjaga gawang Paes datang, dan Emil Audero pun mungkin akan bisa datang, tergantung nanti pembicaraan selanjutnya di putaran ketiga. Saya pikir ketika Indonesia lolos ke putaran ketiga, banyak yang melirik Indonesia. Pemain-pemain bagus-bagus akan datang. Dan kita punya kesempatan memang untuk bisa membuat sejarah ya di putaran ketiga, karena kita pertama kali kita lolos ya untuk masuk ke putaran ketiga. Sudah basah, sudah tanggung, kita jangan lagi menjadi pelengkap itu menghibur di sana. Jadi nggak ada, harus bisa mempersiapkan tim ini dengan sangat baik, sangat serius oleh PSSI, terutama Pak Erik sebagai ketua. Kalau bermimpi untuk lolos ke Piala Dunia, tidak mudah, tidak gampang ini. Untuk ke Piala Dunia, semua lawan-lawan yang saya bilang tadi semua keras, semua kuat ya. Tapi kalau kita ingin bersaing dengan materi yang bagus, menambah mungkin 3-4 pemain lagi yang grade A, katakan misalnya datang lagi Jairo Redewald yang sudah sekarang dipersiapkan untuk bisa ikut ya, atau Milion Manhoef, ada Ole Romani,
ada Kevin Dix misalnya bisa didatangkan lagi, Miss Hilgers yang bisa datang misalnya, ini akan sangat kuat. Ya, apalagi di bawah Mister ada Martin Paes yang sudah bisa kita dapatkan kalau selesai cepat di CAS. Jadi kita menunggu ini kekuatan tim Garuda kita agar lebih kuat di putaran ketiganya akan dimulai pada 5 September yang akan datang. Karena putaran ketiga ini akan berakhir kalau nggak salah pada bulan Juni tahun depan. Contoh soal Elkan Bagot, wartawan tanya sama Sinteyong, gimana, kenapa nih, ada apa dengan Elkan Bagot? Dia balik jawabannya, kan tanya aja sama Elkan yang lebih tahu masalahnya. Kan nggak gitu kali, harusnya gitu loh. Kita ingin sebuah narasi conversation yang lebih naik. Karena Anda juga bukan pelatih kaleng-kaleng, karena Anda pernah jadi pelatih di level Piala Dunia gitu loh. Supaya apa? Dia menjawab, memberikan sebuah edukasi kepada kita. Kalau ini kan enggak, dia seolah-olah melepas tanggung jawab. Dan adakah proteksi pada Elkan Bagot? Nggak ada. Begitu bagus, kontribusinya dipuji-puji. Tapi begitu ada sesuatu, Elkan Bagot kan sekarang seperti tersudutkan, seperti terpojokkan. Gitu. Itu yang dalam beberapa hal saya nggak sepakat dengan sikap atau kecenderungan pijakan berpikir. Jarang yang mengakui bahwa dia salah gitu. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta Timnas Indonesia. Pelatih Filipina, Tom Saintfiet memuji Timnas Indonesia usai timnya kalah 0-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Filipina kalah 0-2 dari Timnas Indonesia pada pertandingan terakhir Grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion GBK. 2 gol Timnas Indonesia dicetak Tom Haye dan Rizky Ridho. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di posisi runner-up Grup F dan melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2026 sekaligus lolos ke Piala Asia 2027. Usai pertandingan Tom Saintfiet mengucapkan selamat atas keberhasilan Timnas Indonesia. Saya ingin ucapkan selamat untuk Indonesia, PSSI, dan juga masyarakat Indonesia karena sudah menang dan lolos Piala Asia 2027 dan ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, kata Saintfiet. Atmosfer juga luar biasa di stadion ini. Dalam masa kepelatihan 27 tahun saya tidak pernah merasakan atmosfer seperti ini. Terima kasih atas atmosfer yang sudah mereka hadirkan, banner, dan bendera yang ada di stadion, ucap Saintfiet menambahkan. Saintfiet juga mengakui kesulitan membendung serangan Timnas Indonesia, khususnya dari sisi sayap dan dari tengah. Tapi saya pelatih Filipina, saya bangga dengan tim saya. Di awal-awal laga Indonesia memang mengontrol laga dan tak memberi peluang bagi kami mengembangkan permainan. Lala ada beberapa kesalahan kecil kami yang mampu dimanfaatkan oleh Timnas Indonesia. Ada beberapa ruang di sayap yang dimanfaatkan mereka, juga di tengah, dan kami gagal menahan mereka 0-0 di babak pertama, ucap Saintfiet. Di babak kedua kami mulai mengontrol laga di beberapa bagian, melakukan beberapa kombinasi, dan sirkulasi umpan kami membaik. Tetapi memang ada situasi sepakan bebas yang berujung gol Rizky Ridho. Kami gagal menekan balik Indonesia, kami gagal menahan mereka 1-0 hingga menit 70 laga, kata Saintfiet menambahkan. Saintfiet mengakui Timnas Indonesia sangat kuat. Dia juga mengatakan Filipina akan fokus untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia 2027. Berita selanjutnya, balasan menohok Bung Towel usai dilempar botol saat nobar Indonesia vs Filipina. Pengamat sepak bola Tommy Welly dilempar botol mineral saat menghadiri acara nonton bareng Indonesia vs Filipina di Jakarta International Velodrome. Meski dilempari botol, Bung Towel membalas tindakan itu dengan kata-kata menohok kutipan dari mantan Presiden Indonesia B.J. Habibie. Pengamat sepak bola yang sering disapa Bung Towel ini diundang dalam acara itu untuk memberikan pendapatnya terkait pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat pertandingan belum berlangsung, Bung Towel beserta para bintang tamu lainnya, termasuk stand-up komedian Oki Rengga, membuka acara nobar tersebut. Namun apa disangka, terjadi insiden pelemparan botol air mineral yang mengarah ke panggung tempat Bung Towel DKK berdiri. Secara kronologi, pelemparan tersebut terjadi saat Bung Towel sedang berbicara melalui mikrofon. Suaranya pun berbalas dengan sorakan dari arah penonton yang terdengar seperti anti Towel secara berulang kali. Diunggah YouTube Arta Kota Production,
arah lemparan botol tersebut menuju di antara posisi Oki Rengga dan bintang tamu lainnya. Sedangkan Bung Towel berdiri selang 1 orang, saat insiden tersebut berlangsung. Untungnya, power lemparan botol tidak mengenai para host dalam acara tersebut. Botol air mineral yang juga diperkirakan kosong tersebut, membentur ujung depan panggung dan terpental ke arah Oki Rengga. Akhirnya stand-up komedian yang juga mantan penjaga gawang profesional tersebut punya ancang-ancang untuk menghindari efek pantulan tersebut. Atas insiden pelemparan ini, acara sempat hening sejenak. Oki Rengga yang merasa tersulut langsung mengambil botol dan berteriak ke arah kerumunan oknum yang diduga bertanggung jawab atas insiden ini. Nada tinggi pria asal Medan itu sempat mendapatkan respon para penonton lainnya. Selepas acara, dari pihak Bung Towel menanggapi insiden pelemparan tersebut dengan santai. Melalui akun sosial media Instagram @bungtowel8, mengunggah sebuah quotes dari Presiden Republik Indonesia, RI B.J. Habibie. Kutipan dari perkataan Presiden RI ketiga tersebut seakan membungkam para oknum yang tidak suka dengan keberadaan Bung Towel dalam acara nobar. Ketika seseorang menghina Anda, itu adalah sebuah pujian bahwa selama ini mereka menghabiskan waktu untuk memikirkan Anda, bahkan ketika Anda tidak memikirkan mereka, tulis Bung Towel mengutip pernyataan B.J. Habibie. Adapun Bung Towel memang merupakan pengamat sepak bola yang dikenal gemar mengkritik permainan timnas Indonesia era kepelatihan Sintayong. Perkataannya tersebut utarakan secara sistematis dalam berbagai platform media sosialnya, termasuk juga akun Instagram yang telah diikuti kurang lebih 58.000 pengikut. Sontak, aksi pelemparan botol ke arah Towel pun ramai jadi sorotan warganet. Sejak artikel ini dibuat, video itu sudah ditonton lebih dari 559.000 kali, dibagikan ulang 2.000 kali dan dikomentari 305 pengguna X. Tidak sedikit yang mengecam tindakan pelemparan tersebut. Namun, banyak pula yang mendukungnya agar mengenai tubuh Bung Towel. Ini goblok sih yang ngelempar, sorry ya bukan dukung Towel nih tapi attitude supporter jelek banget, komentar salah seorang warganet. Perbuatan yang sangat disayangkan. Kenapa bisa ada botol sampai panggung? Emosi boleh tapi jangan kayak gitu. Padahal kalau bisa lebih sabar dikit bisa pas kepala itu. Sayang banget ya, celetuk warganet. Heran banget orang yang ngelempar kayak gini, otaknya di mana? Lain kali otaknya dipakai buat ngelempar botol kena muka Towel. Belajar akurasi dulu sana, timpal warganet.